warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Senlani, masih ingat nggak video kami tentang pemberian pupuk susulan pada tanaman cabai kami di sini? Dan di video kami ini, kami sudah membahas bagaimana cara kami melakukan pemberian pupuk susulan dan bahan apa saja yang kami gunakan serta dosisnya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kami akan coba membandingkan bagaimana hasil dari penggunaan kedua jenis campuran pemberian pupuk susulan sesuai dengan yang ada di video kami sebelumnya. Jadi untuk tahu lebih lanjut bagaimana perbedaan hasilnya, simak video kali ini sampai akhir. Halo sahabat Senang Tani, pada kesempatan kali ini kami akan coba membagikan kepada sahabat Senang Tani semua bagaimana perbandingan hasil dari pemberian pupuk susulan dengan dua campuran yang berbeda, yaitu campuran antara Vertipos dan juga KCL dibanding dengan campuran antara NPK Bahari dan KCL. Dan untuk pemberian pupuk susulan ini kami menggunakan perbandingan 3:1. Jadi untuk Vertiposnya kami gunakan 3 dan KCL-nya 1, dan juga untuk NPK Baharinya 3 kemudian dicampur dengan KCL 1. Jadi perbandingannya 3:1 untuk masing-masing kedua jenis campuran tadi. Nah, karena di sini kami juga menanam CMK tapi hanya 1 bedeng, dan ternyata pemberian dua jenis campuran pupuk susulan yang berbeda tadi sangat bisa dilihat perbedaan hasilnya pada tanaman CMK kami di sini. Jadi, yuk kita lihat bareng-bareng bagaimana perbedaan hasil dari penggunaan kedua pupuk susulan yang tadi. Ya, sahabat Senang Tani, CMK kami, ini kami menanam hanya 1 bedeng di sebelah selatannya Absolut 69. Jadi CMK-nya hanya 1 bedeng, tapi ternyata dari pemberian pupuk susulan dengan dua jenis campuran yang berbeda, ini memberikan hasil yang berbeda pula. Dan efeknya ini sangat jelas bisa dilihat pada cabai CMK kami di sini. Nah, jadi untuk CMK ini kami gunakan dua campuran yang berbeda. Jadi batasnya adalah ini, tanaman ini. Jadi dari tanaman ini ke bagian barat sana sampai pojok ini kami gunakan campuran Vertipos dan KCL dengan perbandingan 3:1. 3 Vertipos dan 1 KCL. Jadi dari bagian ini sampai ujung barat. Kemudian kita berpindah dari tanaman ini ke tanaman yang ujung timur. Ini kami gunakan campuran antara NPK Bahari plus KCL dengan perbandingan 3:1 juga. Jadi Baharinya 3, kemudian KCL-nya 1. Dan ternyata bisa dilihat perbedaan yang cukup signifikan ya sahabat Senang Tani. Mungkin kalau dari kamera memang sedikit sulit untuk diamati, tapi bisa dilihat hasil dari penggunaan NPK Bahari plus KCL ini lebih memberikan hasil yang lebih optimal karena bisa dilihat perbedaan ukuran tanamannya. Yang bagian sana ini tinggi tanamannya cukup tinggi dan juga lebih rimbun daunnya dan juga buahnya. Nah, kita beralih ke yang diberi pupuk Vertipos plus KCL. Nah, kalau dari sini bisa dilihat ya sahabat Senang Tani perbedaan tingginya. Jadi yang bagian barat dari tanaman ini sampai barat ini hasil penggunaan Vertipos plus KCL, dan ternyata untuk tinggi tanamannya ini lebih tinggi yang menggunakan NPK Bahari plus KCL. Bisa dilihat ya sahabat Senang Tani, ini Bahari plus KCL, sedangkan yang itu Vertipos plus KCL. Nah, kalau dilihat dari kamera memang agak sulit untuk dilihat perbedaannya.
Coba saya carikan angle yang pas. Nah, ini hasil dari penggunaan pupuk susulan NPK Bahari plus KCL. Bisa dilihat kondisi tanamannya yang cukup rimbun, kemudian cukup tinggi juga. Dan ini varietasnya sama ya sahabat senang tani, satu bedeng ini menggunakan varietas yang sama. Jadi kita bisa membandingkan secara lebih netral, dan dosisnya juga sama perbandingannya dengan varietas dan dosis yang sama. Ternyata efek pemberian pupuk NPK Bahari plus KCL ini lebih bagus dibandingkan dengan hasil dari penggunaan Vertipos plus KCL. Jadi walaupun hanya satu bedeng, tapi alhamdulillah cukup memberikan jawaban untuk sahabat senang tani semua bagaimana perbedaan hasil dari penggunaan kedua campuran pupuk tadi. Dan ini sebenarnya buahnya sudah berulang kali dipanen ya sahabat senang tani. Kemarin Selasa saya sudah memanennya sendiri dan alhamdulillah juga cukup bagus, pembentukan buahnya juga bisa banyak seperti ini. Jadi ini bisa menjadi jawaban untuk sahabat senang tani semua yang mungkin masih bingung untuk mengaplikasikan pupuk susulan pada tanaman cabainya. Jadi kali ini kita memberikan referensi untuk sahabat senang tani semua. Bahari, NPK Bahari plus KCL bisa menjadi salah satu rekomendasi campuran pupuk susulan yang recommended karena hasilnya juga sudah nyata buktinya, bisa dibandingkan dengan hasil penggunaan Vertipos plus KCL. Jadi untuk CMK kami di sini untuk perawatannya juga sama dengan cabai Absolut 69 kami yang di video-video kami sebelumnya. Tapi memang satu bedeng kami bedakan untuk pemberian pupuk susulannya untuk bisa membandingkan bagaimana hasilnya. Nah, ini hasil dari penggunaan Vertipos plus KCL. Memang menurut kami tidak serimbun yang sebelah timur tadi, dan tanamannya juga lebih pendek dibandingkan dengan yang sebelah timur tadi. Ya sahabat senang tani, bisa dilihat perbedaan tingginya dan juga kita lihat perbedaan pembentukan buahnya. Nah, memang pembentukan buah di sini juga cukup optimal juga karena untuk pupuk buahnya kami menggunakan pupuk yang sama yaitu Kalinet di semua tanaman kami di sini. Tapi memang untuk pembentukan buah yang sebelah timur tadi ini jauh lebih banyak menurut kami berdasarkan pengamatan kami sendiri di sini. Ini hasil KCL plus Vertipos. Kemudian ini hasil dari penggunaan NPK Bahari plus KCL. Oke, jadi itu ya sahabat senang tani, bagaimana perbedaan hasil dari penggunaan campuran NPK Bahari plus KCL dibanding dengan campuran Vertipos plus KCL dengan dosis yang sama dan juga dengan varietas yang sama ternyata memberikan hasil yang berbeda. Jadi kesimpulannya hasil dari penggunaan NPK Bahari plus KCL ini lebih bagus dan efeknya di tanaman ini bisa dilihat. Jadi untuk tanamannya ini jauh lebih tinggi dan juga lebih rimbun dan pembentukan buahnya juga jauh lebih banyak dibanding dengan penggunaan campuran Vertipos plus KCL. Video kali ini bisa menjadi salah satu referensi untuk sahabat senang tani semua yang masih kebingungan mencari pupuk susulan yang tepat untuk tanaman cabainya, khususnya untuk tanaman cabai merah keriting. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video kami yang selanjutnya karena kami akan terus mengupdate perkembangan tanaman cabai kami di sini. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan mendukung channel ini untuk berkembang. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.